Hari ini Berham sedih sekali karena pintu kamar mandi Alang rusak. Dia butuh palu dan gergaji untuk memperbaikinya, tapi Berham gak bisa pinjamkan barang yang dia perlukan. Loh, kenapa nggak tanya papa? Semua peralatan itu ada di kamar belakang. Hah? Serius? Nah, itulah anak-anak semuanya. Alkitab menyediakan berbagai keperluan kita untuk hidup. Semua ada dalam firman Tuhan secara garis besar. Mari kita bertekun dalam janji dan titah Tuhan setiap saat. Perhatikan hambanya menguraikan sesuai urutan di pasal 34 kitab 2 Tawarik. Selamat belajar. Halo anak-anak, hari ini kita sekali lagi akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersaat teduh, karena itu mari kita mempersiapkan diri kita. Semua anak-anak di tempatnya masing-masing, siapkan Alkitabmu, siapkan dirimu dengan baik, dan kita akan segera masuk di dalam renungan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini sekali lagi kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah firman yang kami renungkan pada hari ini, kami boleh mengertinya, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami yang mendengarkan, yang merenungkan firman ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu juga boleh mematrikkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memimpin dan menyertai waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, renungan kita pada hari ini akan diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-23, ayat 1 sampai ayat 14. Nah, Ibu akan membacakan 4 ayatnya saja, sisanya kalian boleh membaca sendiri setelah ini. Demikian firman Tuhan, 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Nah anak-anak, apa yang barusan saja kita baca ini? Ini adalah kisah pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yehuda, yaitu Raja Yosia. Nah anak-anak, sebelum Yosia naik tahta, bangsa Yehuda adalah bangsa yang melawan Allah. Mereka tidak mau lagi menaati Allah, mereka tidak mau lagi menyembah Allah, mereka justru menyembah
dewa-dewa, menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain. Tetapi Raja Yosia yang mengenal Allah, kemudian setelah dia naik tahta, Raja Yosia mengadakan pembaharuan besar-besaran. Apa itu pembaharuan? Yaitu pembaharuan kembali kepada Allah. Setelah sebelumnya meninggalkan Allah, pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia membawa bangsa Yehuda kembali kepada Allah. Kembali kepada perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah bahwa Allah akan menjadi Allahnya mereka dan mereka bangsa Yehuda menjadi umat Allah. Menjadi umat Allah yang menaati semua perintah-perintahnya, menjadi umat Allah yang menyembah Allah. Maka Raja Yosia yang mengerti hal ini kemudian membawa seluruh bangsa Yehuda untuk kembali kepada perjanjian dengan Allah. Untuk berjanji menyembah Allah saja. Untuk berjanji menaati semua perintah-perintahnya saja. Untuk berjanji melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, Yosia tidak hanya berjanji saja, tetapi Yosia kemudian melakukan apa yang perlu dilakukan supaya Yosia dan seluruh bangsa Yehuda boleh menempati janjinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosia? Yosia kemudian menyingkirkan segala sesuatu yang menyebabkan bangsa Yehuda tidak menyembah satu-satunya Allah. Dimulai dari bait Allah. Di dalam bait Allah itu ada banyak perkakas-perkakas, ada banyak alat-alat yang dipakai untuk menyembah Baal dan Asyera, berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Lalu Yosia menyuruh semuanya itu dikeluarkan dan kemudian dibakar habis. Jadi Yosia membersihkan bait Allah dari hal-hal yang sama sekali tidak membawa bangsa Yehuda menyembah Allah yang sejati. Dan tidak hanya itu, anak-anak, Yosia kemudian di seluruh negeri, seluruh tiang-tiang berhala, seluruh patung-patung berhala yang ada di negeri Yehuda, semuanya dihancurkan sampai lebur dan abunya kemudian, kata Alkitab, abunya kemudian dibuang di tempat pemakaman rakyat biasa. Di seluruh negeri mezbah-mezbah yang biasanya dipakai untuk membakar korban-korban kepada berhala-berhala itu juga dihancurkan oleh Yosia. Nah, ini adalah pembaharuan yang paling awal yang dilakukan oleh Raja Yosia, yaitu apa? Menghapuskan seluruh hal yang bersangkut paut dengan Baal, dengan dewa-dewa bangsa-bangsa lain, semuanya dihancurkan. Ini adalah awal mula pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia, anak-anak. Ini adalah suatu hal yang sangat penting. Seluruh berhala harus disingkirkan. Seluruh berhala yang membuat bangsa Yehuda tidak menyembah Allah harus disingkirkan. Tetapi yang lebih penting tentu saja anak-anak bahwa hati yang sungguh-sungguh sudah kembali kepada Allah. Menyingkirkan berhala adalah hal yang penting. Yang paling penting lagi adalah hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Nah, anak-anak, inilah pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Dan sebetulnya anak-anak, apa yang dilakukan oleh Yosia itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, betul Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, bangkit, dan kematian dan kebangkitannya kemudian membawa keselamatan untuk kita semua. Tetapi ada hal lain yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Sama seperti Raja Yosia, Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit itu juga untuk memberikan pembaharuan kepada kita. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan itu, kita kemudian dibawa untuk kembali menyembah Allah. Setelah sebelumnya ada begitu banyak berhala-berhala yang kita sembah, mungkin hobi kita, mungkin ego kita, mungkin hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan Tuhan, tapi itu bisa membuat kita tidak menyembah Tuhan. Kita dibawa kembali untuk menyembah Tuhan yang benar. Yang sebelumnya kita tidak taat, kita dibawa kembali untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus Kristus juga melakukan pembaharuan seperti yang dilakukan oleh Yosia.
Anak-anak, bagaimana dengan kita? Kita yang sudah percaya kepada Allah, kita sebetulnya juga sudah mendapatkan pembaharuan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak cuma sekedar pembaharuan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus melakukan pembaharuan itu. Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Sama seperti Raja Yosia, singkirkan seluruh berhala itu di dalam hati kita. Segala hal yang membuat kita tidak menyembah Allah, segala hal yang membuat kita tidak menaati Allah, kita harus menyingkirkan itu dari hati kita. Sehingga hati kita sungguh-sungguh hanya ada satu yang bertahta di dalamnya, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, maka kita harus menyingkirkan semua berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Dan tidak hanya itu, kita juga harus mempersembahkan hati kita, hati yang sungguh-sungguh menyembah Allah, hati yang sungguh-sungguh mau menaati Allah, hati yang sungguh-sungguh mau menaati seluruh perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak, mari dengan pertolongan Tuhan, kita juga melakukan pembaharuan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kalian. Amin. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih karena pembaharuan di dalam diri kami sudah Tuhan Yesus Kristus kerjakan. Sekarang ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak hanya menerima pembaharuan itu saja, tetapi kami boleh melakukan pembaharuan itu, menyatakan pembaharuan itu di dalam hidup kami sehari-hari, dengan kami sungguh-sungguh menyembah Allah, dengan kami sungguh-sungguh meninggalkan berhala-berhala kami, dengan kami sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kami, dengan kami sungguh-sungguh menaati seluruh perintah Tuhan, dengan kami sungguh-sungguh mau hidup memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong dan berkatilah kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh sudah menghidupi pembaharuan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah teman-teman ingat kisah penciptaan yang dijelaskan Pak Leo di awal renungan kita? Waktu itu Tuhan melihat semua yang dijadikannya. Selalu Dia katakan baik, baik, sangat baik. Bukan hanya itu, Allah mengagumi yang Ia ciptakan. Maka walau keturunan Daud itu sangat jahat, namun Tuhan tetap sayang. Dia kirimkan Yosia. Siapa Yosia? Yosia adalah bayang-bayang Kristus yang akan menyatakan kebenaran Allah kepada semua orang. Jadi, tidak ada alasan buat kita tidak membaca lanjutan bahan untuk besok, yaitu dari 2 Raja-Raja 23 ayat 15 sampai 20. Kita beserta Tuhan.